Tapi sekarang Mbak Yu, kerajaan Malaysia nih dia sangat mengutamakan pendidikan. Bahkan macam sekarang nih, kalau kita nak melanjutkan S2, dia bisa bantu. Bahkan biaya hidup kita tuh dibayarin juga Mbak Yu. Bahkan nih Mbak Yu, ini aku tengok postingannya itu dari Indonesia Mbak Yu. Tapi kalau orang Indonesia nanti ngambil beasiswa Malaysia kan jadi tak enak, Ce. Ngapa pula tak enak Mbak Yu? Sedangkan orang Indonesia yang datang ke Malaysia tanpa izin aja, orang Malaysia udah koar-koar. Nanti orang Malaysia bilang kalau orang Indonesia ngambil subsidi orang Malaysia. Apalagi ini, Ce, orang Indonesia nak ngambil beasiswa dari Malaysia, apa tak makin lah netizen Malaysia tuh nanti, emang dekat negara korang tak ada beasiswa. Welcome to salurane Mbak Yu Seng Asli. Monggo rek. Kerajaan Malaysia resmi luncurkan beasiswa. Bisa kuliah 100% gratis dan tunjangannya ini bisa sampai belasan juta rupiah Mbak Yu. Kalau Indonesia nih sekarang nih, Ce, lagi sibuk kamar dagang Cina sama kamar dagang Indonesia mau bekerja sama untuk bikin dapur untuk makan program bergizi gratis. Oh, kalau kerajaan Malaysia nih Mbak Yu, dia lagi buka beasiswa Mbak Yu besar-besaran. Dan persyaratan ini usianya ini maksimal 45 tahun. IPK dia ini minimal 3 atau 4. Datu, dia ini harus bisa bahasa Inggris. Dan syarat bisa bahasa Inggrisnya nih Mbak Yu, skornya itu 6 minimal. Tapi orang Indonesia juga boleh daftar Mbak Yu. Kalau di Indonesia, Ce, segi pendidikan nih banyak dipotong, Ce, anggarannya. Khususnya untuk riset dan penelitian itu pun sedang efisiensi, Ce. Untuk riset dan penelitian di Indonesia ini pun tak dilanjutkan karena biayanya tak ada, Ce. Berarti tak akan ada lah Mbak Yu inovasi-inovasi Indonesia. Kalau Indonesia nih, Ce, untuk urusan perut aja belum selesai lagi, Ce. Indonesia nih masih sibuk habiskan anggaran untuk makan bergizi gratis, Ce. Tapi kan sekarang riset dan penelitian itu penting Mbak Yu untuk Indonesia. Kalau tak Mbak Yu, kajian-kajian dan penelitian orang Indonesia itu semuanya habis Mbak Yu. Berarti negara kita belum mampu seperti Malaysia, Ce. Terus orang Malaysia nih Mbak Yu, kalau untuk pendidikan diorang boleh pinjam dulu Mbak Yu, nama dia PTPTN. Iya, kalau di Malaysia tuh, Ce, PTPTN tuh kita pinjam dulu ke bank. Terus nanti kalau engkau udah selesai kuliah, engkau langsung membayar cicilan dari bank itu, Ce. Tapi sekarang Mbak Yu, kerajaan Malaysia nih dia sangat mengutamakan pendidikan. Bahkan macam sekarang nih, kalau kita nak melanjutkan S2, dia bisa bantu. Bahkan biaya hidup kita tuh dibayarin juga Mbak Yu. Bahkan nih Mbak Yu, ini aku tengok postingannya itu dari Indonesia Mbak Yu. Tapi kalau orang Indonesia nanti ngambil beasiswa Malaysia kan jadi tak enak, Ce. Ngapa pula tak enak Mbak Yu? Sedangkan orang Indonesia yang datang ke Malaysia tanpa izin aja, orang Malaysia udah koar-koar. Nanti orang Malaysia bilang kalau orang Indonesia ngambil subsidi orang Malaysia. Ya tapi kan ini beasiswa S2, ini tuh yang bikin kerajaan Malaysia Mbak Yu. Apalagi ini, Ce, orang Indonesia nak ngambil beasiswa dari Malaysia, apa tak makin lah netizen Malaysia tuh nanti, emang dekat negara korang tak ada beasiswa. Nah, tinggal bilang aja lah emang tak ada. Halo warga Singapura, Malaysia dan seluruh warga yang ada dekat dunia nyata nih. Cici nak bagi tahu, Indonesia nih sekarang lagi efisiensi. Jadi banyak anggaran yang kena potong termasuk pendidikan. Padahal pendidikan tuh lah yang penting. Kesehatan juga penting, Ce. Sekarang nih Mbak Yu, riset dan penelitian kita di Indonesia nih dikena potong semuanya. Itu kan beasiswanya untuk orang Malaysia, Ce. Kalau orang Indonesia nak ambil beasiswa dari Malaysia, itu tentu ngambil subsidi orang Malaysia lah, Ce. Ya tapi kan sekarang aku tengok nih boleh nih syaratnya orang Indonesia ambil, bahkan bahasa dia bahasa Indonesia. Iya, aku paham. Kalau beasiswa itu tuh memang dihususkan untuk semua orang termasuk orang Indonesia. Tapi kalau orang Indonesia ngambil beasiswa tuh, nanti macam mana netizen Malaysia? Lah ya tak apa-apa lah, ngapain bangnya orang Indonesia ambil beasiswa di Malaysia? Ini kan jalur resmi, bukan jalur haram. Iya, aku tahu, Ce. Kalimantan Utara tuh Garuda di dadaku, Malaysia di perutku. Sampai gubernur Kalimantan Utara tuh malu, Ce. Ya itu kan urusan negara Mbak Yu, urusan NKRI kan. Tapi kalau urusan perut, Malaysia yang banyak bantu. Kalau lah sempat orang Indonesia nih ngambil beasiswa Malaysia, nanti orang Indonesia malu lah, Ce. Ngapa pula malu Mbak Yu? Kalau misalnya syarat kita nih sesuai, ya udah ambil aja lah. Ini peluang yang sangat emas nih Mbak Yu. Buat korang warga Malaysia, jika orang Indonesia nih apply lamaran atau apply beasiswa S2 ke Malaysia, korang marah tak? Kalau korang marah atau tak marah, korang komen kat bawah. Ngapa pula orang Malaysia kena marah Mbak Yu? Kalau orang Malaysia tahu kalau orang Indonesia apply lamaran atau apply beasiswa S2 ke Malaysia, Ce, nanti Indonesia malu, Ce. Ngapa pula kena malu Mbak Yu? Kan kalau syarat dan ketentuannya ini sesuai dengan kita, kenapa tak ambil? Sekarang Indonesia nih belum mampu dia, Ce, kayak Malaysia nih. Jadi Indonesia nih saat ini mampunya nih macam mana? Indonesia nih sekarang mampunya menghabiskan anggaran untuk program makan bergizi gratis. Ya tapi kan sekarang nih Mbak Yu, kerajaan Malaysia buat beasiswa S2 Mbak Yu. Jadi dia cakap
semua boleh, warga asing nih boleh, termasuk Indonesia juga boleh. Terus kita ambil, ngapa pula kita kena malu? Malu lah cek. Engkau tahu kan kalau netizen Malaysia sama netizen Indonesia dia berkomentar, habis lah cek. Malu kita cek. Sekarang nih kan kerajaan Malaysia nih buat beasiswa S2 untuk orang yang mau melanjutkan S2. Dibayarin, biaya hidup dibayarin, bahkan berlebih-lebih dia kasih. Terus orang Indonesia ambil. Apa yang nak dimalukan Mbak Yu? Sampai kapan Indonesia ini nak bergantung terus dengan Malaysia? Sedangkan pekerja dari Indonesia tuh udah banyak ini sekarang nak beasiswa pula ditanggung sama negara Malaysia. Malulah Indonesia nih Kalau menurut aku sih tak perlu malu sih Mbak Yu, karena kan kerajaan Malaysia nih mereka nih mau bantu dan mereka nih sangat peduli tentang dunia pendidikan. Jadi kalau ada peluang ya ambil aja, tak ada masalah lah Mbak Yu. Buat korang warga Malaysia, boleh tak orang Indonesia nih ngambil beasiswa subsidi dari Malaysia terusus untuk melanjutkan beasiswa S2? Kalau iya boleh komen kat bawah. Kalau warga Indonesia yang bekerja di Malaysia itu kan udah ada suatu ketentuan tuh kalau diorang nih bekerja di Malaysia. Nah kalau sekarang nih beasiswa S2, apakah boleh warga Indonesia ini ambil juga? Tapi kalau aku tengok di postingan ini, boleh, cuma ada syarat ketentuannya juga. Misalnya IPK-nya minimal kan 3 atau 4. Dan tuh dia punya bahasa Inggris, skornya harus 6 gitu kan. Aku rasa kalau mencukupi boleh-boleh aja. Kalau terlalu banyak orang Indonesia yang ngambil kesempatan melanjutkan beasiswa dari Malaysia nih macam mana perasaan orang Malaysia nih Kalau menurut aku Mbak Yu, orang Malaysia nih di dalam dunia pendidikan nih mereka memang sangat peduli. Salah satunya macam makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis di orang aja udah buat dari dulu-dulu. Indonesia aja yang baru buat sekarang nih. Bahkan untuk makan bergizi gratis ini Indonesia mau minta bantu sama negara Cina kan. Sekarang kapasitas negara Indonesia nih tak mampu nak membiayai makan bergizi gratis kan. Jadi minta bantulah sama Cina. Terus Mbak Yu, untuk warga negara Malaysia ini diorang nih pasti mau melanjutkan S2 juga. Cuman biasanya mereka nih S2-nya di negara lain. Tapi tak S2-nya di Indonesia kan? Ya mungkin diorang nih ambilnya dekat Australia, Inggris, Amerika, atau Jepang, atau Cina. Berarti beasiswa di Malaysia tuh orang Indonesia boleh ambil Lah, barang-barang subsidi Malaysia aja orang Indonesia sering ambil Mbak Yu. Lah ini beasiswa. Bukan apa-apa aku takut nanti begaduh di sosial media. Tapi walaupun diorang nih begaduh di sosial media Mbak Yu, yang maju tetaplah Singapura. Majulah Singapura. Episode sadurunge. Negara Zimbabwe menjadi nomor 1 dengan jumlah penduduk termiskin di dunia menurut World Bank. Terus penduduk termiskin di dunia nomor 2-nya siapa Lah negara siapa lagi Mbak Yu? Negara Indonesia lah, negara kita. Aduh kenapa pula jadi negara Zimbabwe yang nomor 1? Emang kenapa pula Mbak Yu? Harusnya India nomor 1, Indonesia nomor 2 Mbak Yu, negara India tuh penduduknya nih 2 miliar Mbak Yu, selevel dengan negara Cina. Kalau penduduknya nih 2 miliar, berarti banyak juga orang yang kaya. Zimbabwe ini malah jadi nomor 1, padahal penduduknya tak banyak berbanding sama Indonesia yang penduduknya 284 juta Ya macam mana Mbak Yu, ini kan penduduk termiskin versi World Bank. Kalau menurut BPS kau tahu tak Mbak Yu? Kalau menurut Badan Pusat Statistik Indonesia itu lebih ngeri lagi tuh warga dengan pengeluaran 20.000 per hari itu tidak termasuk dalam kategori termiskin di Indonesia. Itu lebih tak masuk akal Mbak Yu. 20.000 tuh engkau baru minum air kelapa segelas. Tapi kalau di Pulau Jawa 20.000 engkau udah bisa makan sama minum Tapi kan ini Indonesia Mbak Yu, kita nih ada 3 kali makan. Ada sarapan, makan siang, makan malam. Cemilan dia belum lagi.